mulia nikmat yang kita dapatkan setelah iman dan Islam, yaitu ada nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat nikmat taufik dan hidayah inilah kita mampu melakukan segala macam bentuk ketaatan. Apalah arti sehat, apalah arti badan kuat, apalah arti daripada fasilitas yang Allah berikan kepada kita, apalah arti harta yang kita dapatkan, kalau tidak dengan taufik dan hidayah dari Allah, maka kita tidak akan menggunakan semua itu untuk taat kepada Allah. Bahkan na'udzubillah min dzalik, seorang justru sebaliknya, dia akan menggunakan segala nikmat Allah justru untuk mengkufuri nikmat-nikmat Allah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun suasana diguyur hujan, kita masih dipilih Allah, dikehendaki Allah untuk duduk di tempat, dan mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini Allah tambahkan ganjaran pahala buat kita. Allah hilangkan segala bentuk penyakit-penyakit yang ada pada diri kita zahir dan batinan, dan mudah-mudahan keadaan seperti ini menjadikan kita lebih sehat, afiah, dan siapapun yang sakit di antara saudara kita, keluarga kita, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-6 daripada bulan Jumadil Awal, atau boleh juga disebut dengan Jumadil Ula. Sebagian ulama mengatakan Jumadil Ula lebih tepat dibanding Jumadil Awal. Ala kulli hal, dua-duanya boleh. Mau disebut Jumadil Ula, Jumadil Akhir, disebut dengan Jumadil Awal, Jumadil Akhir juga boleh. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Masih dalam bacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi rahimahullah taala. Sekarang kita masuk ke satu pasal yang menjelaskan kepada kita tentang perihal yang mungkin selama ini kita agawaikan tapi kita tidak tahu, atau kita hindari dan kita pun tidak tahu. Mengenai apa, ikhwanahumullah, adanya larangan bercakap-cakap pada waktu-waktu tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimani rahimakumullah, Al-Imam Nawawi fi kitabih Al-Adhkar ila qaul al-mu'allif faslun wa yukrahu liman shalla al-isya' al-akhirah an yatahaddatha bil hadith al-mubah fi ghairi hadha al-waqt, wa a'ni bil mubah alladhi istawa fi'luhu wa tarkuhu. Fa amma al-hadith al-muharram fi ghairi hadha al-waqt aw makruh fa huwa fi hadha al-waqt ashad tahriman wa karahatan. وأما الحديث في الخير كالمذاكرة العلم وحكاية الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف فلا كراهة فيه، بل هو مستحب، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة به، وكذلك الحديث للعذر والأمور العارضة لا بأس به، وقد اشتهرت أحاديث بكل ما ذكرته، وأنا أشير إلى بعضها مختصرا وأرمز إلى كثير منها. Ikhwan rahimakumullah, di dalam syariat Islam, ya, walaupun mungkin kita tidak pernah perhatian tentang ini, mungkin karena tidak tahu, ya, kita melakukannya karena tidak tahu, atau kita tidak melakukannya juga karena tidak tahu. Apa itu? Adanya larangan bercakap-cakap, ngobrol suatu yang mubah sekalipun ba'da solat isya. Habis solat isya itu kita dimakruhkan ngobrol, ya, ngobrol dimakruhkan perkara yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram, itu sangat dijaga, jangan sampai kita lakukan. Nah, ikhwan rahimakumullah, untuk perkara yang baik seperti mudhakaratul ilm, majlis zikir, majlis taklim, ngobrol dengan tamu dengan kalam yang baik, ya, urusan-urusan yang memang darurat kita lakukan, itu tidak ada larangan. Larangan di sini juga bukan larangan haram, makruh, ya. Jadi asli hukum ini ada, tidak bisa kita pungkiri ada, walaupun mungkin selama ini kita tidak pernah tahu atau tahu tapi kita tidak bisa menjalankannya. Kalau kita alaskan zaman Nabi dulu beda dengan zaman kita sekarang. Wong zaman dulu isyak tu lah gelap, habis isyak orang dah kata yang kelakar tidur galau. Zaman lagi dunia siang malam sama baik. Ya silakan kalau pakai akal kita mengatakan seperti itu, tapi ini hukum tetap adalah hukum, karena belum kita dapatkan ada ulama yang mengatakan tentang hukum ini sudah tidak berlaku lagi karena dunia lebih berbeda, tidak ada. Dan ini masih kita dapatkan. Bahkan kami ini mendapatkan ada beberapa syiban dulu di Palembang ini yang mereka itu kalau sudah jam 9 sudah tutup pintu dan mau tamu balik dari misalnya kebetulan ada tahlilan ba'da isya, setelah itu balik ke rumah. Dia menghindari benar untuk ngobrol yang tidak ada manfaat. Yang dikatakan mubah di sini yang makruh adalah yang kalau kita ucapkan tidak bermanfaat, tidak diucapkan juga tidak manfaat.
Artinya inilah tadi yang saya katakan ma laisa minhu, itu sesuatu yang tidak ada manfaat. Nak diucapkan tidak manfaat, tidak diucapkan juga tidak katanya manfaat. Macam membahas tentang keadaan apalah sekarang yang ada di luar ini, macam-macam kejadian ya, ada 1001 kejadian. Apalagi kalau antum lihat di medsos macam-macam ya, di kampung gitu macam-macam kejadian, bahas masalah go barang naik, go barang turun, kejadian ya, contohnya yang tadi kejadian ya, ada orang loncat indah. Nah, dibahas oleh kita. Ente bahas dapat pahala, tidak ente bahas dapat pahala. Nah, tidak usah dibahas malam-malam. Siang itu bukan berarti dia juga membahas. Jadi cuma untuk malam ini tidak, kecuali malam ini benar-benar kita gunakan, lebih digunakan untuk taat kepada Allah. Boleh untuk ente tidak begadang sampai larut malam, zikir, tasbih, tahmid, baca Quran, baca wirid, baca kitab, majlis ke majlis, misal. Cantik, tidak ada larangan. Yang makruh di sini kalau kita cuma ngobrol. Ini kan banyak. Kita habis isya macam ini nih, habis majelis kadang-kadang. Ya, habis majelis. Nah, majelisnya itu yang kita bahas ni apa? Kalau yang kita bahas, misal dari sini tempat antum nyambung lagi majelis di manalah Asatidz buka, termasuk yang kami adakan di Sungai Jeruju misal. Habis itu antum sama kawan-kawan nongkrong di tempat, misalnya warung kopi atau makanan gitu, makan sambil ngobrol, yang dibahas apa yang dibahas di majelis tadi. Itu khair kabir, itu satu yang sangat manfaat. Tapi kadang-kadang pas lagi makan yang dibahas makanan ini, caknya ngeci hamba Allah ni pempek ni. Iyo, gendum naik, sagu naik, telur naik kalau dibahas. Woi, kalau pasar Subang dulu tu murah kalau dibahas. Ni tahu kalau warung mana murah, beda harga berapa, apal kalau hamba Allah ni. Masya Allah. Nah, ini mubah, tidak berdosa. Ditinggalkan tidak berdosa, digabaikan tidak berdosa. Berpahala juga tidak. Yang kita bahas tidak ada sesuatu yang makruh, apalagi yang haram. Tapi jangan sampai masuk kepada riba, ya. Oh, mempein lemak warung siko itu no. Kalau warung siko itu lemak cukup lagi kental nian. Nah, itu masuk kepada bab riba sudah. Ya, medan-medakan antara satu dengan lain itu sudah hukumnya riba. Naudzubillah, ini tidak ada sama sekali. Nah, hukum dalam syariat mengatakan mubah. Jadi orang dulu banyak kalau sudah malam, ya habis malam itu dia balik ke rumah. Ini bukan zaman dulu ni, mungkin tahun 90-an 80-an masih banyak kita dapatkan. Akhir-akhir 90 masih banyak kita dapatkan. Memang zaman dulu mungkin majlis badal isya itu sangat jarang. Baru tahun 2005 ke pucuk ada majlis badal isya. Dulu jarang ni kan, majlis bainal isya'in pun jarang dulu. Ya memang majlis pada umumnya jarang dulu. Cuma ada tapi tidak sebanyak seperti sekarang. Sekarang Masya Allah badal asatidz kita, sebagian asatidz kita buka majlis setengah 10 baru mulai. Ya, bubar setengah 12. Nah, yang seperti itu tidak apa-apa. Ya, kita ulangi bacaannya. Wa yukrahu liman shallal isya akhirah ay yatahaddatsa bil hadits al mubah. Makruh hukumnya orang yang salat isya setelah itu dia berbicara, ngobrol tentang perkara-perkara yang mubah fi ghairi hadzal waqt, yang mubah di waktu selain waktu ini. Artinya di waktu ini lebih lagi hukumnya akan lebih berat lagi. Wa ani bil mubah alladhi istawa fi'luhu wa tarkuhu. Yang makna mubah di sini dikerjakan, tidak dikerjakan sama baik nilainya. Ente ucapkan, tidak ucapkan, tidak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak ada dosa, tidak ada kemungkaran. Fa amal hadis muharram, adapun perkara yang haram, jelas itu diharamkan, tidak boleh. Fi ghairi hadzal waqt au makruh, di luar waktu ini siang, sore, pagi hukumnya makruh atau haram, maka di malam hari pada isya lebih kuat lagi hukumnya, akan lebih berat lagi hukumnya. Ya, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, ini perkara hukumnya makruh. Lalu kita ucapkan perkara ini di malam hari pada salat isya, maka makruhnya lebih mendekati kepada haram. Kalau itu haram di siang hari, di pagi hari, di sore hari kita ucapkan, lalu kita bikin ucapan yang seperti ini, nilai haram ini di malam hari pada salat isya, maka hukum haramnya lebih berat lagi. Kenapa? Memang Masya Allah tabarakallah, dari dulu orang-orang soleh kalau sudah malam sudah tidak ada urusan dunia. Bahkan kita tahu Allah ikhwan, dari maghrib sudah tidak ada lagi buka urusan dunia. Nah, kita kebanyakan justru maghrib baru buka urusan dunia. Ya, isya baru kita buka urusan dunia. Jadi kembali lagi ikhwan, walaupun dunia kita sekarang memang jauh beda dengan jangan ke zaman Rasulullah, jangan ke zaman para salihin ahli yang mengarang kitab ini, zaman wong tua kita dulu zaman